Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Debat perdana calon presiden yang digelar KPU semalam ramai diperbincangkan netizen di sosial media. Seru, tegang, dan mengejutkan. Begitulah rata-rata respon netizen menanggapi hasil debat perdana para calon presiden atau capres. KPU semalam menggelar debat perdana dari rencana 5 kali debat capres-cawapres di Pilpres 2024. Berkonsep town hall, ketiga calon presiden menyampaikan gagasan dan argumentasi dari olahan pertanyaan 11 panelis. Dibatasi waktu, masing-masing capres mengeluarkan kemampuan terbaik dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi jawaban capres lainnya. Jawaban yang diberikan para capres tentu saja memantik netizen berkomentar di media sosial. Berikut kami ulas hasil monitoring yang dilakukan dua lembaga khusus monitoring sosial media, dari Asoka dan Drone Emprit. Asoka merekam 3 poin penting dari percakapan netizen di sosial media. Capres nomor 1, Anies Baswedan, nampak mendominasi di traffic medsos dan menjadi yang paling sering disebut di atas nama Ganjar. Sementara nama Ganjar unggul di traffic media online. Sementara Drone Emprit juga merekam sentimen masing-masing capres. Bagi Capres 01 Anies Baswedan, sentimen positif mendominasi hingga 64%, sentimen negatif 27% dan netral 9%. Bagi Capres 02 Prabowo Subianto mendapat sentimen positif 48%, sedikit di atas sentimen negatif 41% dan netral 11%. Sedangkan untuk Capres 03 Ganjar Pranowo juga didominasi oleh sentimen positif hingga sebanyak 64%, negatif 23% dan netral 13%. Pakar politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Visnu Yuwono, memberikan tanggapannya atas hasil debat semalam. Mas Visnu, bagaimana efektivitas gaya komunikasi masing-masing capres? Para kandidat memiliki gaya komunikasinya masing-masing yang merupakan ciri khas mereka selama ini. Ganjar Pranowo dengan gaya komunikasi yang merakyat, sedangkan Anies Baswedan dengan gaya komunikasi cenderung menggurui. Kemudian untuk Prabowo, gaya komunikasinya cukup meledak-ledak, terutama apabila ada serangan yang ditujukan kepada dirinya ya, terkait misalnya dugaan pelanggaran HAM atau misalnya soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipersepsikan meloloskan Gibran Rakabuming putra Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presidennya. Menyimak tren di sosial media, netizen ramai menyoroti soal emosi Capres 02. Seperti apa Mas Visnu melihatnya? Tentu saja masyarakat tertarik pada aspek emosi, terutama pada saat Prabowo diserang oleh Anies, oleh Ganjar terkait dengan rekam jejak HAM ataupun keputusannya dalam memilih wakil presiden yang dianggap tidak etis karena terkait dengan keputusan MK. Namun sebenarnya ini merupakan kesempatan Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia secara tidak langsung membela Presiden Joko Widodo yang merupakan tentu saja ini cocok dengan keinginan beliau yang diasosiasikan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi tentu saja sebagai hiburan TV dan sebagai sebuah drama dalam sebuah debat, unsur emosi pasti menarik perhatian ya di tengah substansi yang mungkin bagi masyarakat awam cenderung membosankan. Poin apa saja yang perlu digarisbawahi atas hasil debat semalam? Poin penting dari debat tadi malam adalah bahwa Anies Baswedan ingin mensolidkan posisinya sebagai seorang oposisi. Oleh karena itu dia mengkritik soal IKN, dia mengkritik soal keputusan MK, bahkan secara menyindir ya terkait dengan ordal, istilah ordal, orang dalam, yang tentu saja ditujukan
kepada paslon nomor 02 yaitu Prabowo. Di sisi lain, dengan serangan-serangan dari Anies dan dari Ganjar terkait dengan keputusan MK, terkait dengan rekam jejak HAM, Prabowo mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mensolidkan posisinya sebagai pembela Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat beberapa jawabannya selalu ada beberapa kali menyebut nama Presiden Joko Widodo. Nah, ini di sisi lain sangat ironis juga, mengingat sebenarnya Ganjar yang diajukan oleh PDIP, partai yang mendukung Presiden Joko Widodo selama 2 periode, itu mengalami positioning yang dilematis karena dia harus menunjukkan perbedaan dengan Prabowo Subianto, tetapi sepertinya di debat tadi malam dia tidak ingin terlalu mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo, sehingga Ganjar menunjukkan bahwa kelebihannya adalah merupakan hasil dari kerja kerasnya, misalnya selama sebagai gubernur Jateng, tanpa terlalu secara eksplisit menyebut Presiden Joko Widodo. Jadi menarik kita lihat nanti hasil polling, apakah strategi dari ketiga kandidat ini berhasil menaikkan popularitas mereka atau sebaliknya menurunkan popularitas mereka. Terima kasih Mas Wisnu atas tanggapannya. Tentunya kami mengimbau, jangan sia-siakan. Netizen menunggu pelaksanaan debat kedua yang diprediksi tak kalah seru karena akan mempertontonkan kemampuan argumentasi ketiga calon wakil presiden. Pelaksanaan debat kedua yang mempertemukan para cawapres akan dilangsungkan pada Jumat 22 Desember dengan tema seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Saya Devano, salam.